menjelaskan awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Dimulai dari kemenangan Jepang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Dan pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia dan tepatnya mulai menguasai daerah Tarakan dan juga Sumatera. Dan pada bulan Februari tahun 1942, Jepang mulai menguasai Jawa, Makassar, dan Bali. Dan pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Jepang juga mulai menguasai Batavia. Dan pada tanggal 8 Maret, Jepang dan Belanda membuat perjanjian Kalijati yang disebabkan karena Belanda kalah terhadap Jepang, sehingga Belanda harus menyerahkan kekuasaannya akan Indonesia ke tangan Jepang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa Jepang menang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor itu pada tanggal 7 Agustus 1941. Dan Jepang mulai masuk ke Indonesia tanggal 11 Januari tahun 1942. Dari tanggal 7 Desember hingga 11 Januari kan masih ada jeda waktu yang cukup lama. Nah, itu dilakukan oleh Jepang untuk menguasai daerah Filipina. Jadi, pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang 10 jam setelah Jepang menang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang langsung menuju ke Filipina untuk menguasai Filipina sebelum Jepang menuju ke Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Jepang karena Jepang menerapkan strategi lompat kata dengan cara menguasai daerah di sekitarnya sebelum menguasai daerah yang dituju. Nah, setelah Jepang berhasil menguasai Filipina, Jepang mulai masuk ke Indonesia dan tepatnya pertama kali mendarat di daerah Tarakan. Jepang memilih untuk mendarat di Tarakan karena Tarakan kaya akan sumber daya alam serta sumber daya alam yang berupa minyak bumi dan gas alam yang dapat digunakan sebagai bahan pemasok senjata. Setelah Jepang berhasil menguasai Tarakan, Jepang mulai menguasai Sumatera, Makassar yang berada di Sulawesi, dan Bali. Nah, tujuan Jepang menguasai daerah di sekitar Batavia sebelum menguasai Batavia adalah untuk mengepung Belanda yang berada di Batavia. Ketika Jepang sudah mulai berhasil menguasai Batavia yang merupakan pusat pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda mulai kesulitan untuk mencari bantuan karena daerah sekitar Batavia sudah mulai dikepung oleh Jepang, sehingga Belanda kalah dan harus menyerahkan kekuasaannya akan Indonesia terhadap Jepang. Sehingga dibentuklah perjanjian Kalijati seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Baik, yang selanjutnya adalah propaganda Jepang. Nah, apabila kita telaah, kita berangkat daripada pengertian propaganda terlebih dahulu. Jadi, propaganda sendiri adalah memberikan informasi kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi. Nah, Jepang sendiri pada saat itu pernah melakukan propaganda terhadap Indonesia supaya Jepang dapat diterima di Indonesia.
Kenapa? Karena Jepang perlu mendapatkan simpati dari rakyat pribumi. Maka dari itu Jepang melakukan beberapa propaganda. Ada 2 poin besar di sini, yaitu yang pertama, propaganda yang dilakukan Jepang adalah mengaku saudara tua Indonesia. Jadi Jepang berjanji akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan bersedia memperbaiki nasib rakyat pribumi. Selain itu, terdapat 3 hal yang dilakukan Jepang pada saat propaganda Jepang di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Radio Tokyo dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Jadi pada saat penjajahan Jepang dahulu, Jepang itu sudah mengizinkan untuk diperdengarkannya lagu Indonesia Raya, walaupun setelah lagu kebangsaan Jepang diperdengarkan. Berbeda dengan pada saat penjajahan Belanda yang mana benar-benar tidak diperbolehkan untuk identitas Indonesia diperdengarkan maupun ditampilkan. Yang kedua adalah bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru, yang mana berbeda lagi dengan pada masa kolonial ketika itu bendera Indonesia benar-benar dilarang untuk dikibarkan bahkan di negaranya sendiri. Yang ketiga adalah melalui siaran radio. Jadi dipropagandakanlah barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Nah, yang poin kedua adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 April 1942 yang dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Sendenbu Jepang, Hitoshi Shimizu. Nah, Shimizu menunjuk salah satu tokoh pergerakan nasional yaitu Mr. Syamsuddin sebagai ketua dari Gerakan 3A yang tujuannya untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia. Kemudian, Jepang juga mengumandangkan semboyan 3A yang isinya adalah Ajia no Hikari Nippon atau Jepang Cahaya Asia, kemudian Ajia no Botai Nippon atau Jepang Pelindung Asia, dan Ajia no Shidoshia Nippon atau Jepang Pemimpin Asia. Yang selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan Jepang yang diberlakukan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan dan politik, sosial budaya, militer, dan juga di bidang ekonomi. Saya berangkat daripada di bidang pemerintahan dan politik terlebih dahulu. Baik, di bidang pemerintahan dan politik, Jepang memberlakukan beberapa macam kebijakan. Yang pertama itu adalah Rikugun atau Angkatan Perang 16, yang mana basisnya ada di Jawa dan Madura, kemudian pusatnya berada di Jakarta. Sedangkan untuk Angkatan Perang 25, basisnya berada di Sumatera, kemudian pusatnya berada di Bukit Tinggi. Yang kedua adalah Kaigun atau Angkatan Laut, yang mana Kaigun ini tujuannya adalah untuk mengawasi dan juga melindungi pertahanan laut yang pusatnya ada di Maluku dan yang pusatnya ada di ujung Pandang Makassar, basisnya berada di Maluku dan Irian. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari adanya Rikugun dan Kaigun? Jadi tujuan untuk adanya Rikugun dan Kaigun sendiri ini adalah untuk mempertahankan Nusantara atau memperkuat Nusantara dari serangan sekutu. Jadi apabila misalnya di Jawa atau di Madura mendapatkan serangan dari darat atau angkatan perang, maka dengan adanya Rikugun dan Kaigun ini bisa mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dari serangan sekutu atau musuh. Yang ketiga adalah mengangkat tokoh politik jadi pemimpin seperti Mr. Supomo, kemudian Husein Jayadiningrat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Indonesia dibagi menjadi 10 karesidenan atau provinsi, yang mana pembagian wilayah-wilayah tersebut memiliki nama atau istilah-istilah sendiri dalam bahasa Jepang. Misalnya karesidenan sendiri itu istilahnya adalah Shu, kemudian kota praja itu istilahnya ada Shi, kabupaten istilahnya ada Ken, dan kawedanan istilahnya Lagun, kemudian kecamatan istilahnya ada Son, dan kelurahan adalah Ku. Baik, yang selanjutnya adalah dibentuk Chosangiin atau Dewan Penasihat untuk memberikan saran kepada Jepang. Jadi pada saat zaman dahulu itu, ketika Jepang akan menerapkan suatu kebijakan, Jepang tentunya akan meminta saran kepada Dewan Penasihat atau Chosangiin terlebih dahulu mengenai dampak apa yang akan ditimbulkan, kemudian bagaimana prosesnya dan manfaatnya bagi Jepang sendiri. Yang keenam adalah Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, yang mana awalnya digunakan untuk melawan sekutu, kemudian pada akhirnya dibubarkan. Jadi Putra sendiri ini dilatih oleh Jepang, baik di bidang pertahanan militernya, yang mana nanti tugasnya adalah menjadi garda terdepan bagi Jepang untuk melawan sekutu. Namun pada akhirnya dibubarkan karena banyak dari anggota Putra yang telah termasuki atau
telah dibenahi atau dimasukkan paham-paham nasionalis oleh orang Indonesia. Jadi banyak yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah pada tahun 1943 terdapat MIAI atau Majelis Islam Akhlak Indonesia yang diganti menjadi Masyumi dan menjadi satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan. Nah, dengan digantinya nama organisasi MIAI menjadi Masyumi ini karena Jepang melihat dari kultur atau budaya masyarakat Indonesia sendiri yang banyak beragama Islam. Tetapi organisasi ini tetap berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Jawa Hokokai. Yang adanya ini karena kekuatan Jepang itu pada saat itu udah mulai terpukul mundur atau mulai melemah sehingga Jepang membutuhkan banyak dana, kemudian tenaga, dan sumber daya alam. Tetapi Jawa Hokokai sendiri ini tetap diawasi oleh Gunsei Kanbu atau staf tertinggi pemerintahan Jepang. Selanjutnya ada sosial dan budaya. Yang pertama, Tonarigumi. Tonarigumi merupakan sebuah sistem kerukunan tetangga yang dibuat oleh pihak Jepang pada masa Perang Dunia Kedua guna memudahkan mereka untuk mengawasi atau mengenali warganya. Fungsi utama dari Tonarigumi adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentang pendudukan kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahan, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dengan warga ataupun sesama warga itu sendiri. Yang selanjutnya itu Romo Kyokai atau Panitia Romusa. Romo Kyokai itu adalah orang yang bertanggung jawab atau mencari tenaga Romusa, baik orang Jepang sendiri maupun orang Indonesia itu sendiri. Selain itu, pada tahun 1943 dan 1944, Romo Kyokai berhasil mencari atau menarik 300.000 pekerja Romusa ke luar Jawa atau di daerah yang memiliki kekuasaan Jepang itu sendiri. Bahkan ada yang diekspor ke Malaysia dan Vietnam. Selanjutnya ada Jugun Ianfu atau wanita penghibur. Jugun Ianfu ini dipilih oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan penghibur bagi tentara-tentara Jepang yang sudah melaksanakan tugas. Selanjutnya ada pendidikan yang merosot. Pendidikan yang merosot ini diakibatkan oleh adanya pergantian pemerintahan dari Belanda menjadi Jepang. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia menjadi terbengkalai karena ada perbedaan kurikulum yang pada awalnya pendidikan di Indonesia itu berkiblat pada Eropa menjadi berkiblat pada Jepang. 1 tahun setelah merosotnya pendidikan di Indonesia, Jepang kemudian membangun sekolah tinggi di Bandung yaitu Ika Daiku atau Sekolah Khusus Kedokteran dan Koigo Daigaku, Sekolah Khusus Teknik. Pendidikan ini difokuskan pada dua bidang tersebut karena Jepang membutuhkan tenaga medis untuk mengobati tentara-tentara Jepang saat terluka di medan perang dan Jepang membutuhkan bantuan dalam pembuatan persenjataan kemiliteran. Selanjutnya, stratifikasi dibalik pada masa Jepang. Stratifikasi dibalik pada masa Jepang terjadi penggolongan atau perkastaan di masyarakat. Stratifikasi ini merupakan stratifikasi sosial. Mengapa bisa dibalik? Karena pada masa kolonial Belanda, stratifikasi kita sebagai bangsa Indonesia ada di lapisan paling bawah atau lapisan nomor 4. Kalau yang kaum Belanda itu yang pertama, lalu yang kedua adalah kaum Eropa, dan yang ketiga kaum Tionghoa atau Timur Jauh. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang dibalik, kita berada di stratifikasi sosial nomor 2. Kalau yang pertama itu orang Jepang, yang kedua itu Eropa, lalu yang keempat adalah orang Chinese atau Timur Jauh. Selanjutnya ada Hakoichui masuk kurikulum. Hakoichui masuk kurikulum Jepang sebagai negara yang Hakoichui masuk kurikulum. Hakoichui masuk kurikulum itu terjadi karena Jepang sebagai negara yang akan menguasai dan menyatukan semua bangsa dimasukkan ke dalam kurikulum. Di sini sudah dimulai mencuci otak dengan propaganda-propaganda tentang kekuasaan Jepang sudah mulai dimasukkan ke pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada Bunka Shidoso atau pusat seni. Pada masa pemerintahan Jepang, pusat seni dibuka untuk memfasilitasi para sastrawan, juga para seniman kala itu. Mengapa demikian? Karena untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berjiwa seni dan sastra, agar ahli dalam bidang itu dan bebas mengekspresikan jiwanya di bidang seni. Namun, masih diawasi oleh pemerintahan Jepang dan Indonesia. Contohnya, karya Chairil Anwar karena terlalu sarkas.
Baik, selanjutnya kebijakan Jepang di bidang ekonomi. Terdapat 3 kebijakan di sini. Nah, yang pertama adalah membentuk Kumiai. Kumiai sendiri ini adalah lembaga ekonomi yang dibuat oleh Jepang sewaktu masih menduduki Indonesia. Nah, Kumiai ini bisa dibilang sebagai koperasi. Koperasi apa saja? Bahkan juga koperasi tingkat desa. Nah, penghasilan utama dari masyarakat desa sendiri kan konotasinya adalah bertani. Sehingga Kumiai ini ada agar memudahkan ekonomi serta memudahkan distribusi dan memudahkan penggalangan dana di bidang pertanian. Nah, selain pangan, yang kedua adalah prioritas tanam jarak di bidang ekonomi. Nah, tanaman jarak ini digunakan atau dimanfaatkan minyaknya, yang mana nanti ekstrak minyak akan apa ini? Oh. Nah, yang kedua selain pangan adalah prioritas tanam jarak di bidang ekonomi sendiri, yang mana tanaman ini diambil minyaknya, kemudian ekstrak minyak dari tanaman jarak ini akan mengeluarkan biji. Nah, setelah mengeluarkan bijinya disangrai dan dijadikan sebagai pelumas senjata untuk melemahkan atau melawan sekutu. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia dikuras. Kenapa? Karena sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran oleh Jepang untuk keperluan militer Jepang dan membantu perang Asia Pasifik pada saat itu. Mengapa sumber daya manusia bisa dibilang terkuras? Karena pada saat itu Jepang juga menguras tenaga masyarakat Indonesia dengan adanya romusa atau kerja paksa, yang mana hal itu dilakukan tanpa adanya imbalan atau hal-hal yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia sendiri dan hanya janji semata. Kemudian selain romusa ada juga masyarakat Indonesia dipaksa untuk membangun pangkalan militer Jepang, kemudian membangun sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas perang Jepang. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang militer. Yang pertama adalah Kempetai. Kempetai merupakan organisasi polisi militer di mana tugasnya adalah untuk mengawasi pergerakan masyarakat. Yang kedua ada membentuk organisasi semi militer. Jadi, organisasi semi militer itu ada 7. Yang pertama ada PETA. PETA merupakan organisasi tentara sukarela pembela tanah air. Yang kedua adalah organisasi Gyugun. Yang ketiga adalah organisasi Senundan. Organisasi ini beranggotakan remaja sekitar umur 14 hingga 22 tahun. Yang keempat adalah Keibodan, di mana anggotanya berisi pembantu polisi. Yang kelima adalah barisan pelopor, yang anggotanya itu tokoh-tokoh nasional. Lalu yang keenam adalah Fujinkai, yang berisikan barisan-barisan wanita. Lalu yang ketujuh adalah Bakukotai. Organisasi ini merupakan organisasi yang mana anggotanya semua orang bisa masuk dalam organisasi ini, seperti tukang sayur dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada Heiho atau tentara cadangan. Heiho ini dibentuk pada tanggal 22 bulan April tahun 1943. Heiho ini merupakan pasukan pembantu prajurit Jepang yang dimana bertujuan untuk mendukung upaya militer Jepang di Indonesia, kemudian berkembang menjadi kuli. Jika Heiho ini sedang tidak memiliki pekerjaan, selagi menunggu, Heiho membantu membangun infrastruktur pemerintahan Jepang seperti pembangunan jalan. Lalu yang keempat ada Hizbullah. Hizbullah merupakan organisasi yang anggotanya merupakan pemuda Islam, di mana Hizbullah ini dibentuk pada tanggal 15 Desember tahun 1944 di Bogor. Hizbullah itu mendukung Jepang karena sekutu memiliki sifat buruk seperti suka membunuh dan sifat-sifat lainnya yang bertentangan dengan agama Islam, sehingga Hizbullah
Yang Kedua selanjutnya ini berada di ada dampak pihak Jepang. positif dari kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama di bidang militer. Mengingat Jepang kerap menjadikan rakyat Indonesia pembantu dalam perang, hal ini membuat Indonesia berkesempatan mempelajari hal-hal terkait militer. Salah satunya melalui pelatihan di Pembela Tanah Air atau PETA. Bekal ilmu militer ini lantas digunakan untuk melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Yang kedua, dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Dunia perfilman tanah air saat ini semakin terorganisir, meskipun fokusnya hanya diperbolehkan menunjukkan dukungan terhadap Jepang. Banyak aspek budaya Jepang yang diadopsi oleh masyarakat di Indonesia seperti seni, musik, dan bahasanya. Hal ini menciptakan keanekaragaman budaya dan pertukaran antara kedua negara. Lalu yang ketiga adalah diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Hal ini menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi sehingga memudahkan komunikasi di antara masyarakat Indonesia. Kebijakan Nippon yang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia juga berhasil membangkitkan jiwa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini juga dikembangkan melalui upacara bendera. Lalu yang keempat, penerapan kebijakan jenjang pendidikan. Jepang menerapkan kebijakan jenjang pendidikan yang merata, memberikan akses pendidikan kepada lebih banyak orang di Indonesia. Hal ini membantu meningkatkan tingkat melek huruf di kalangan masyarakat pribumi. Nah, dampak positif yang kelima adalah pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pendudukan Jepang memicu pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang berperan penting dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama di bidang politik. Di bidang politik, Jepang melakukan restrukturisasi pemerintahan, reorganisasi administrasi, propaganda, dan akomodasi tokoh penguasa melalui gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, Chousangin atau Jawa Hokukai, serta memobilisasi massa guna memperoleh dukungan politik dan militer dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Nippon mengambil aset-aset yang semula dikuasai sekutu, serta mengadakan setoran wajib dan koperasi bersama. Kebijakan tersebut akhirnya malah merugikan rakyat Indonesia, karena Jepanglah yang menerima setoran lebih banyak. Berikutnya, dampak negatif yang ketiga dalam bidang sosial. Jepang mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan membentuk romusa atau kerja paksa. Melalui kebijakan ini, laki-laki di Indonesia melakukan kerja paksa, sedangkan para perempuan di Indonesia itu dijadikan jugunianfu atau tenaga penghibur untuk memuaskan hasrat tentara Jepang. Adalah dampak negatif di bidang budaya. Nah, Jepang menanamkan kebiasaan sekre, yaitu membukukan badan terhadap kaisar. Nah, kebiasaan tersebut jelas bertentangan dengan cara ibadah rakyat Indonesia yang mayoritas umumnya itu adalah beragama Muslim atau Islam. Nah, yang kelima ada pemerintahan militer yang otoriter. Salah satu dampak negatif adalah pemerintahan militer Jepang yang otoriter, mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Rakyat Indonesia mengalami keterbatasan hak-hak sipil selama di periode ini.